Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Saadatul Muna, NIM 252300086. Nah, hari ini kelompok kami, kelompok 8, mau membahas sesuatu yang seru sekaligus penting banget nih, yaitu penerapan algoritma C4.5 untuk klasifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Di sini kita bakal ngebedah dan ngebandingin performa algoritma ini lewat 5 studi kasus dari jurnal nasional. Langsung saja ke latar belakangnya. Oke, kenapa sih kita bahas ini? Jadi pemerintah kita itu punya program keren kayak PKH dan PIP buat bantu ngurangin kemiskinan. Tapi masalahnya proses verifikasi manualnya itu ribet banget dan juga kaku. Efeknya banyak bantuan yang jadi salah sasaran alias miss target. Nah, biar prosesnya lebih cerdas, objektif, dan juga transparan, kita butuh yang namanya data mining menggunakan algoritma C4.5. Algoritma ini nanti bakal bikin decision tree yang bisa diubah jadi aturan kerja yang jelas banget. Tujuan kita ngumpul dan bikin kajian ini ada 3 guys. Yang pertama, mau evaluasi seberapa akurat sih C4.5 ini pas dipakai di berbagai kasus bansos. Yang kedua, kita mau nyari atribut atau ciri-ciri sosial ekonomi apa sih yang paling pengaruh buat nentuin sebuah keluarga layak dapat bantuan atau enggak. Dan terakhir, yang ketiga, pastinya buat ngasih rekomendasi kebijakan atau model otomatisasi yang transparan buat instansi yang terkait. Nah, di slide ini ada rumus matematika dikit, tapi tenang, konsep simpel kok. Algoritma C4.5 ini bekerja pakai 2 konsep utama, entropi dan information gain. Gampangnya, entropi itu dipakai buat mengukur seberapa acak atau beragamnya data kita. Terus atribut yang punya nilai gain paling gede bakal dipilih jadi simbol utama atau akar keputusan buat ngebelah data. Jadi semuanya murni hitungan data ya, bukan tebak-tebakan. Oke, sekarang mari kita masuk ke intinya. Kita udah ngelakuin analisis mendalam terhadap 5 jurnal penelitian nasional yang udah kita terapin algoritma C4.5 ini. Nah, kita bedah satu persatu yuk. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdillah dengan NIM 252300090. Baik, di jurnal pertama dari Sandiva dan kawan-kawan tahun 2024, mereka fokus nentuin siapa yang berhak dapat beasiswa PIP di tingkat SD menggunakan 50 data siswa dari Dapodik. Performanya makin gogol banget, akurasinya tembus 96%. Dan setelah diteliti, atribut paling penentu di sini adalah apakah si siswa punya kartu Indonesia Pintar atau tidak. Lanjut ke jurnal kedua oleh Eka Fitriani tahun 2020. Di sini mereka ngadu performa antara C4.5 lawan naive bias buat nentuin penerima PKH di Karawang dengan dataset yang lumayan gede, yaitu 1109 sampel kakak. Hasilnya, C4.5 menang telak dengan akurasi 91,25%, sedangkan naive bias cuma 87,11%. Di sini hal-hal kayak status anak sekolah, adanya lansia, dan ibu hamil jadi atribut yang paling dominan. Jurnal ketiga dari Siti Amalia tahun 2026 ini pakai metode hybrid alias gabungan. Jadi data dikelompokin dulu pakai K-means clustering, baru diklasifikasi pakai C4.5. Datanya ada 1357 kakak di desa Talang Pelido. Hasilnya pecah banget, akurasinya hampir sempurna yaitu 99,71%. Dan yang jadi akar keputusan paling utama di sini adalah jumlah penghasilan bulanan. Next, jurnal keempat dari Musdalifah Daud PKK tahun 2025. Penelitian ini skalanya luas banget, nyakup 3 distrik di Manokwari dengan 4.460 data bersih, tapi akurasinya agak drop di angka 72,20%. Kenapa? Karena datanya nggak seimbang atau unbalanced, jadi modelnya agak kesusahan ngenalin kelompok minoritas yang tidak menerima. Nah, atribut utamanya di sini meliputi jenis pekerjaan, kepemilikan, rumah, disabilitas, dan jumlah tanggungan. Terakhir, jurnal kelima dari Eka Praja Mandala tahun 2026 di Lintau Buo. Pakai sampel 50 data kakak dan skema pembagian data 50:50. Nah, akurasinya balik lagi tinggi di angka 96%. Di kasus ini, status pendaftaran di DTKS dan usia lanjut yang jadi faktor pemisah utamanya.
Oke, lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Faiza dengan NIM 252300083. Nah, kalau dikomparasiin, mayoritas pengguna C4.5 itu ngasih hasil akurasi yang tinggi banget. Rata-ratanya di atas 90%. Kasus drop di jurnal 4 tadi itu wajar dalam data mining karena populasi datanya gede banget tapi unbalance atau tidak seimbang antara 5 kelas penerima dan bukan penerima. Dari kelima jurnal tadi, kita bisa disimpulkan ada 4 kelompok atribut yang paling sering dipakai buat menentukan kelayakan. Yang pertama, ada kondisi ekonomi, seperti gaji bulanan dan kerjaan orang tua. Yang kedua, ada pendaftaran jaminan, punya kartu perlindungan seperti KIP, DDKS, atau PKPS. Ketiga, ada demografi keluarga, yaitu jumlah tanggungan anak sekolah, lansia, atau anggota keluarga disabilitas. Keempat, ada keadaan rumah, yaitu jenis lantai dinding, status rumah, atau sampai sumber air bersih. Kelebihannya, C4.5 ini gampang banget dibaca karena bentuknya pohon keputusan atau if-then. Terus fleksibel, bisa pakai data angka maupun kategori. Tapi keterbatasannya dia sensitif sama data yang nggak seimbang atau unbalanced data, dan ada resiko overfitting. Kesimpulan dari studi literatur kita kali ini yaitu rata-rata akurasinya baik di angka 91%. Jadi terbukti efektif buat sistem prediksi bansos. Kalau diintegrasikan sama metode lain seperti Kamens di jurnal 3, hasilnya bisa makin maksimal sampai 99,71%. Nah, untuk saran ke depannya, buat database skala nasional kita wajib pakai teknik sampling seperti semut biar isu data nggak seimbang bisa diatasi dan performanya itu makin baik. Ini adalah daftar pustaka lengkap dari 5 jurnal nasional yang kita jadikan acuan tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.